Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum memulai pelajaran biasanya, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Siapa yang salah satu pimpin doa di mejanya saja, tidak usah maju ke depan. Tapi yang keras, Alfi mungkin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan belum? Wah, yoiki. Biasanya habis makan harus lebih semangat, ya enggak? Tapi kalau anak sekarang itu kalau habis makan mesti ngantuk. Yang penting kepalanya enggak ditaruh di meja. Kena ditaruh di meja nek kantel terus sampai istirahat ya. Kan gitu. Sip, bawa pulang mejanya. Tanggal sekarang yang nggak masuk siapa? Jilan kenapa Jilan? Nggak tahu. Raya sakit apa? Ada apakah? Pasti ada yang aneh-aneh. Hari ini kita bahas yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar. Kalau kemarin kita itu sudah bahas apa? Modulnya dibuka. Kita kemarin sudah bahas sistem politik dan suprastruktur politik. Nah, sekarang kita bahas lembaga-lembaga yang ada di dalam suprastruktur politik. Yang kemarin masih ingat sistem politik itu apa? Sistem politik itu kan kemarin dia bilang sistem politik itu dibagi menjadi dua kata, sistem dan politik. Sistem adalah Ya Allah. Nah, intinya dari hal-hal atau bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang utuh. Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani apa, Mbak Desi? Kemarin? Polis, yang artinya kota di dalam suatu negara. Politik juga di dalam bahasa Arab namanya siasah itu artinya adalah strategi. Jadi sistem politik itu apa? Keseluruhan kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat. Nah, kemarin kita juga bahas suprastruktur politik. Kemarin kalian bilang supra itu, Bu, supra motor, Bu. Supra itu motor. Suprastruktur politik kemarin apa? Mesin politik resmi suatu negara. Kemarin suprastruktur politik itu ada berapa lembaga-lembaga yang di dalamnya? Ada 8. MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK. Nah, nanti kita bahas kewenangan 8 lembaga itu
Sebelumnya, kalian lihat ini. Tahukah kalian di samping ini adalah gambar gedung apa? Gedung parlemen yang isinya ada gedung MPR, ada DPR, ada DPD. Nah ini, kalian pasti nggak tahu kan sejarahnya? Tahu? Ada yang enggak? Gedung parlemen ini didirikan pada tanggal 8 Maret tahun 1965 melalui surat keputusan Presiden Kepres RI nomor 48 tahun 65 berawal dari gagasan Presiden pertama yaitu IR Soekarno untuk menyelenggarakan CONEVO atau Conference of the New Energy Forces. Lah, ini berarti gedung ini pertama itu adalah gagasan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno presiden keberapa? Oh ya wes, apa ngerti kalian lali. Arsitektur gedung merupakan hasil rancangan dari Edi Wirajo Atmojo yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada 22 Februari tahun 1965. Nah, ini di kompleks gedung parlemen ini ada beberapa gedung. Yang pertama ada Gedung Nusantara. Lah, Gedung Nusantara itu pun dibagi menjadi ada Gedung Nusantara 1, 2, 3, 4, 5, ada Gedung Barana Graha, ada Gedung Sekretariat Jenderal, ada Gedung Mekanik dan Masjid Baitur Rahman. Bukan Masjid Baitur Rahman Simpang 5 loh. Lah, di gedung itu depannya itu ada patung, namanya patung elemen estetik. Walaupun kalian sudah pernah ke sana, belum ya? Budikna dulu waktu kuliah sudah pernah ke sana. Lah, gedung elemen ini, patung elemen estetik yaitu sebuah patung kontemporer karya Bud Mohtar yang selesai pada tahun 1977. Wujud patung elemen estetik pada dasarnya saling berhubungan dan berkesinambungan. Patung elemen estetik merupakan elemen pengukuhan dari pemersatu di antara gedung-gedung yang ada di dalam kompleks MPR, DPR, dan DPD RI. Dari segi filosofis, patung ini merupakan pencerminan manusia Indonesia yang hakiki. Kehendak dan harapan manusia Indonesia dimanifestasikan melalui lembaga perwakilan dalam perjalanan, serta perkembangannya melewati dimensi masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu patung elemen estetik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah ada aspek sikap dan sosial dan pengetahuan. Aspek sikap spiritual dan sosial kalian bisa baca. Kita akan bacakan yang aspek pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi kewenangan lembaga-lembaga negara. Terus setelah melaksanakan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis tugas dan wewenang lembaga negara, serta yang terakhir nanti kalian mempresentasikan hasil dari tugas dan kewenangan lembaga negara yang ada di suprastruktur politik. Nah, penilaiannya nanti ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap seperti biasa Budikna melakukan observasi, melihat kalian selama pembelajaran sikap kalian baik atau tidak. Terus pengetahuan nanti kita mengerjakan lembar latihan soal yang berada di Google Form. Dan yang keterampilan adalah ketika kalian presentasi maju ke depan. Dan hasil yang kalian presentasikan. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah identifikasi tugas dan wewenang lembaga negara yang ada di suprastruktur politik. Berarti tadi berapa ada?
8. Karena kalian sudah bidikna bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok kan? Kelompok 1 nanti membahas tentang tulis, lali. Tugas dan kewenangan MPR dan BPK. Kelompok 2 membahas tentang tugas dan kewenangan Presiden. Kelompok 3 membahas tentang DPR dan DPD. Yang kelompok 4 MA, MK, KY. Waktu bab 1 dulu, kalau kalian ingat, kita kan juga membahas lembaga-lembaga negara yang berada di kekuasaan negara. Kekuasaan horizontal itu kemarin kan klasifikasinya ada berapa? Ada 6 kan? Konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, sama moneter. Kalau kalian lihat bagannya, dilihat di bagannya di modul kalian, modulnya dibuka. Kalau kalian lihat bagannya, ini kan, kalau kalian lihat bagannya ini, yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian nggak mau tanya, Bu, kenapa kok Undang-Undang Dasar itu diletakkan paling atas? Saya nggak mau tanya. Oh, kenapa Bu? Kenapa Bu toh? Kenapa? Karena semua kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara ini kan ketok ya, gini. Kalau kemarin kan menurut tingkatannya yang vertikal kan menurun, kalau ini kan mendatar. Karena kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini tidak boleh melampaui yang sudah ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Oke. Sekarang silahkan kalian identifikasi dari 8 itu. Boleh mencari sumber dimanapun kalian mau. Yang penting kalian tidak cari sumber mata air gunung. Ya kan? Boleh buka internet, gunakan semaksimal mungkin. Elektronik kalian, boleh dikeluarkan HP-nya. Silahkan diskusi dan identifikasi. Apa? Ada yang ditanyakan enggak toh? Paham kan? Oke. Objeknya lupa bilangin ke kalian. Di lembar kerja kalian kan ada kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Terus sampingnya tinggal ditulisin nama anggota kelompok kalian.
wiza bocah. HP-ne mek disodakoke Bikna. HP-nya buat cari materi rak golenian. Diskusi yo. Apa? Sudah? Belum. 5 menit lagi ya. Kelompok Devi ngerjakke ta ora? Dep, ki nek mejone kantel lho. Sepertinya kelompok 1 sudah. Sudah? Yuk maju ke depan. Siapa moderatornya? Bikna kasih tahu dulu. Nanti harus ada moderator, penyaji, notulen, karena nanti ada yang tanya, dan penjawab. Kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, berenam. Silahkan dibagi dulu. Ada moderator, tahu moderator kan? Astagfirullahaladzim. Pembaca beda, penyaji itu pembaca. Moderator itu yang memberikan salam, memperkenalkan temannya. Yang memimpin presentasi itu moderator. Penyaji itu yang membacakan hasil materimu. Notulen itu yang nulis.
Kalau temanmu ada yang tanya dan penjawab, itu yang jawab dari pertanyaan teman yang sudah ditanyakan. Dibagi dulu notulene sopo, moderatornya sopo, penyajinya sopo. Kelompok 1 sepertinya serius banget itu bahasanya. Personil paling akeh dhewe. Yo, maju. Setiap nanti ada yang mau ngomong berarti pindah ke sampingnya Budikna ya suaranya biar kedengaran. Ayo ndek, cah ayo. Suaranya yang keras. Geser lagi, geser lagi. Sudah, yuk kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok 1 yang beranggota 6 kelompok. 1. Amelia Desi Antasari, 2. Alfijen Yekya, 3. Nurlia, 4. Nur Khalifatul, 5. Revi Seliana Putri, 6. Sukma Banuwati. Satu, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. A. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD UU nomor 22 tahun 2003. C. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Menurut Undang-Undang NRI tahun 1945, sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. A. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD
Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman-teman, siapa yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Tadi Sukma tanya. Ya, silahkan. DPRD, DPD, DPR, Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Mau pertanyaannya sudah enggak malah ngeblank. Apa? Hasil pemeriksaan keuangan BPK itu diserahkan pada DPR, DPD, DPRD. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Silakan sekarang kelompok 2. Yo, sekarang kelompok 2 silahkan maju. Geser Desi sini, geser. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota Desi Rismawati, Saidatul Aisyah, Diva Awaliyah Hidayah, Uun Nabila, Yoga Adi Bahtiar, dan Aldus Setiawan. Presiden. A. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. B. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Membuat undang-undang bersama DPR. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. 5. Menyatakan keadaan bahaya. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 7. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 12. Mengajukan RUU APBN. Apakah ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3.
Kepiye? Mundur. Sedikit mundur. Nah. Waalaikumsalam yang keras ya. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3 yang beranggotakan 1. Aprila Sekar, 2. Intan Ayu, 3. Nur Hasna, 4. Desi Rizkia, 5. Kasyana Indah. Tiga Dewan Perwakilan Rakyat. A. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. B. Fungsi DPR adalah fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. C. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pasal 20A ayat 2 UUD NRI tahun 1945. C. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Pasal 20A ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Dewan Perwakilan Daerah. A. DPD merupakan bagian anggota MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. B. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. C. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihnya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. UU nomor 22 tahun 2003. D. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkait dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Apakah ada pertanyaan? Ada apa? Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduk, tidak tepuk tangan. Kelompok 4 yuk, terakhir. Sepatunya ya nopo deh. Oh, ben keren. Mundur sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil identifikasi kelompok kami yang beranggotakan 1. Debbie Adin Asia, 2. Devina Rizka Ramadhani, 3. Elina Anisatul Ulya, 4. Eka Puspitasari, 5. Yoga Adrian. Hasil identifikasi. 5. Mahkamah Agung. A. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. B. MA membawahi peradilan di Indonesia. C. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 6. Mahkamah Konstitusi. A. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu. 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. B. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan presiden. 7. Komisi Yudisial. A. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk presiden atas persetujuan DPR. B. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Ada yang ingin ditanyakan? Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan presiden. Terima kasih atas perhatian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh duduk lagi. Sudah presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalau Budina lihat hasil identifikasi kalian sudah benar. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak? Yang dijelaskan teman-temannya sudah paham? Oke. Budina sudah kirimkan di grup kalian link latihan soal, silahkan dikerjakan. Keluarkan HP-nya, silahkan dikerjakan mandiri. HP silahkan dikerjakan. Yang di grup kelas, buka dulu HP-mu di grup kelas. Sudah? Adakah yang mendapat poin di bawah 80? Nek ono remedi nah, tidak ada. Alhamdulillah. Sekarang sudah masuk ke kesimpulan. Jadi tadi kalian bahas apa aja? Pali. Kewenangan lembaga-lembaga negara. Ada kewenangan apa aja tadi? MPR, sudah nggak apa-apa. Lebih baik dia seperti itu daripada nyanyi topi saya bundar kan? Ya kan? Ya Dep. Jadi kita sudah bahas MPR, DPR, DPD, Presiden, keliru. MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MKKY sama BPK. Sekarang hal sepele akan Budina tanyakan ke kalian, tapi sepele ini pasti sangat berharga. Kalau kalian tahu, percuma kita sudah bahas tugas dan kewenangan, tapi ternyata kalian tidak tahu kepanjangan MPR itu apa, DPR itu apa, DPD itu apa, MA apa, MK apa, KY apa, BPK itu apa. Ya kan? BPK kepanjangan dari? Ya Allah Gusti kebiasaan ki. BPK kepanjangan dari Bapak, MA kepanjangan dari Masjid Agung. KY kepanjangan dari Kiai, wes bar kabeh. MPR kepanjangan dari apa Uun? Oke, Majelis Permusyawaratan
rakyat. DPD kepanjangan dari apa Yoga? Dewan Perwakilan Daerah. Siapa ya? Katanya saya guyu-guyu ki biasane. Elina. El? Sehat El? Alhamdulillah. Alfi, MA kepanjangan dari apa? MK? KY? Komisi Yudhistira. Yudhistira. MA MKKY masuk di dalam kekuasaan konstitutif. Montesquieu apa? Kan Montesquieu. MA MKKY masuk kekuasaan yudikatif. Biasanya itu antara karena MK itu masuk karena KY itu masuknya ke kekuasaan yudikatif, biasanya itu pada bilang KY itu komisi yudikatif. Enggak kan? Biasanya kan pada niat ngomongnya komisi yudikatif, padahal komisi yudisial. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup, oke. Minggu depan kita bahas, kalau ini kita sudah bahas tugas dan kewenangan lembaga negara yang berada di suprastruktur politik. Minggu depan kita bahas infrastruktur politik. Dibuka, itu ada di halaman berapa Mbak Intan? Di halaman 42. Kalian baca dulu di rumah. Besok Jumat depan ketemu Bu Dikna kita bahas itu. Jadi ketika diterangkan kalian sudah sedikit paham, ya kan? Sampai sini pelajaran Bu Dikna. Silahkan ditutup modulnya. Seperti biasa, biar semangat berdiri, kita yel-yel. Ayo, diri. Mungkin karena kemarin Bu Dikna yang pimpin, ada yang mau pimpin ke depan? Enggak apa-apa toh. Ayo teman, kita yel-yel. SMK? 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 Siap? SMK Bakti Nusantara. Nusantara? Tepuk tangan untuk kita semua. Dah, terima kasih Mbak Sukma. Piye toki sak bendino kok ya ora apal-apal ya kan? Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.